warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita akan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Telaah Buku Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Rafika Muspitasari MPD, dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Format Menelaah Buku Teks Bahasa Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Safitri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan bersama rekan saya Suci Ramadhani sebagai pemateri kedua. Langsung saja masuk ke materi pembahasan mengenai contoh menelaah buku bahasa Indonesia SMP kelas 7. Bagian hal yang akan ditelaah mengenai materi ajar, kualitas teks yang disajikan, dan kreativitas isi buku. Mengenai materi ajar, terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, keakuratan materi, dan ketiga, materi pendukung pembelajaran. Mengenai kesesuaian materi ini, jadi kesesuaian uraian materi dapat dikatakan lengkap apabila terdapat pengantar yang berupa pemaparan tujuan pembelajaran, kemudian terdapat uraian materi, selanjutnya terdapat contoh-contoh, dan diakhiri dengan evaluasi. Selanjutnya mengenai keakuratan materi. Jadi keakuratan materi ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, akurasi konsep dan definisi. Konsep merupakan definisi singkat dari kelompok fakta atau gejala, dan definisi yaitu penjelasan tentang makna suatu hal atau kata. Yang kedua, akurasi prinsip. Prinsip yaitu ide utama yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang ketiga, akurasi prosedur. Prosedur yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran. Yang keempat, akurasi contoh. Contoh atau ilustri yaitu hal, tindakan, atau proses bertujuan memperjelas suatu uraian. Dan terakhir ada indikator akurasi soal. Selanjutnya mengenai materi pendukung pembelajaran. Indikator materi pendukung pembelajaran diarahkan pada hal-hal berikut, yaitu kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yang artinya materi yang terdapat dalam buku teks harus sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ataupun mengarahkan siswa untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya ada keterkinian fiturnya. Selanjutnya ada penalaran. Penalaran ini berperan pada saat siswa harus membuat kesimpulan. Jadi materi dalam buku teks harus memuat uraian, contoh, tugas yang mendorong siswa untuk membuat kesimpulan secara valid. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Jadi untuk menumbuhkan kreativitas siswa, sajian materi dalam buku teks perlu memuat beragam strategi dan latihan pemecahan masalah. Selanjutnya ada keterkaitan antar konsep dan penerapan aplikasi. Kemudian kemenarikan materi. Jadi materi dalam buku teks hendaknya memuat uraian, strategi, gambar, atau soal-soal yang dapat menimbulkan minat siswa tersebut. Selanjutnya ada mendorong untuk mencari informasi lebih lanjut, dan diakhiri dengan materi pengayaan. Selanjutnya mengenai kualitas teks yang disajikan. Menurut Musli tahun 2010 halaman 303, dalam kualitas atau kelayakan bahasa terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur pikir. Di dalam kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa ini juga memiliki 2 indikator, yaitu kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan intelektual dan dengan tingkat perkembangan sosial. Terakhir mengenai pemakaian bahasa yang komunikatif. Menurut BSNP, indikatornya diarahkan pada hal-hal berikut, yaitu keterbacaan pesan, ketepatan kaidah bahasa, dan terakhir kreativitas isi buku. Baik, selanjutnya materi yang kedua mengenai contoh kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya Suci. Kepada Suci saya persilakan.
Saya melanjutkan. Contoh 2, bagian A identitas buku teks bahasa Indonesia berisi tentang judul, penyusun, editor, penerbit, tahun terbit, tebal buku, jenis font, dan ISBN. Telaah buku berdasarkan BNSP. Yang pertama, kelayakan isi. Kelayakan isi ditinjau melalui penjabaran-penjabaran berikut. Yang pertama, kelengkapan materi. Dalam buku yang ditelaah, wacana yang disajikan di dalamnya memiliki kesesuaian antara KI dan KD dengan materi yang disampaikan. Bagian B, keakuratan materi. Dalam buku Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia kelas 7, dijelaskan berdasarkan kriteria keakuratan konsep dan definisi, keakuratan data dan fakta, keakuratan gambar, diagram dan ilustrasi, keakuratan istilah, keakuratan acuan pustaka. Kemuktahiran materi pada buku Marbi, adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian materi dengan perkembangan bahasa dan sastra. Gambar dan ilustrasi aktual, contoh dan kasus aktual, contoh dan kasus di Indonesia. Yang keempat, mendorong keingintahuan. Dalam buku Marbi Mahir Berbahasa Indonesia, dibuktikan dari uraian berikut. Yang pertama, mendorong rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, mendorong keinginan untuk mencari informasi lebih lanjut. Yang terakhir, praktikum dan kewirausahaan. Dalam buku Marbi, dibuktikan berdasarkan yang pertama, menumbuhkan semangat kewirausahaan, yang kedua, menumbuhkan daya saing, dan yang ketiga, pengayaan. Yang kedua, kelayakan penyajian. Dalam buku Marbi ini sesuai dengan kriteria teknik penyajian buku, yaitu diantaranya pertama, konsistensi sistematika penyajian dalam setiap bab. Yang kedua, ketentuan konsep. Yang ketiga, keseimbangan antar bab. Adapun pendukung penyajian, pelatihan, penyajian pembelajaran, koherensi, dan keruntuhan alur pikir. Yang ketiga, kelayakan kegrafikan. Dalam buku Marbi berisi tentang ukuran buku, desain kulit buku, tipografi, ilustrasi kulit buku, desain isi buku, dan kualitas penjilidan. Yang keempat, analisa kelayakan bahasa terdiri dari lugas, komunikatif, dialogis, dan interaktif sesuai dengan peserta didik. Yang terakhir, analisa kualitas buku bahasa Indonesia. Berdasarkan penilaian Granny dan Betty, ada 10 kriteria buku. Di antaranya, buku teks haruslah menarik minat siswa, mampu memberi motivasi pada siswa, membuat ilustrasi yang menarik hati siswa, memperhatikan aspek-aspek linguistik berkaitan dengan pelajaran lain, dapat menstimulasi atau merangsang aktivitas pribadi, sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang sama. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi presentasi kami mengenai format menelaah buku teks bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Suci Arinda saya persilahkan. Saya Suci Arinda ingin bertanya kepada Aisyah, bagaimana cara menilai kesesuaian uraian materi dengan kompetensi isi dan kompetensi dasar? Terima kasih kepada Suci Arinda yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Di sini saya langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang sudah Suci berikan mengenai bagaimana cara menilai kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini ada beberapa cara untuk menilai kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pastikan memahami dengan jelas apa yang menjadi fokus dari KI dan KD yang relevan. Yang kedua, analisis materi pembelajaran. Tinjau materi yang akan diajarkan dan lihat apakah mencakup semua elemen yang ada dalam kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga, evaluasi tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam materi sesuai dengan kompetensi dasar. Yang terakhir, ada revisi dan perbaiki. Jika ada ketidaksesuaian antara materi dan kompetensi dasar, lakukan revisi pada materi atau pada tujuan pembelajarannya. Bagaimana kepada Suci, apakah jawaban yang sudah saya jelaskan dapat dipahami? Terima kasih, jawaban
Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan. Baik, kepada Rida saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya, materi pendukung pembelajaran itu contohnya seperti apa? Apakah materi pendukung pembelajaran ini dapat meningkatkan daya tarik dan minat siswa terhadap materi? Baik. Pertanyaannya untuk Suci Ramadhani. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Langsung saja di sini rekan saya Suci akan menjawab pertanyaan dari Rida. Kepada Suci saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rida. Contoh materi pendukung itu seperti apa? Contohnya itu berupa video, gambar, alat peraga ataupun model alat peraga. Misalnya dalam pelajaran sejarah itu bisa berupa video dokumenter tentang peristiwa bersejarah atau model miniatur bangunan kuno. Selanjutnya pertanyaannya, apakah materi pendukung pembelajaran dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap materi? Jawabannya bisa. Dengan menerapkan visualisasi yang menarik seperti gambar, grafik, dan video yang lebih mudah dan dipahami oleh siswa. Yang kedua, interaktivitas seperti kuis dan game edukasi yang mengajak siswa aktif dan terlibat dalam proses belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana kepada Rida? Apakah jawaban yang sudah dijelaskan oleh Suci dapat dipahami? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah saya pahami. Baik, terima kasih. Selesai sudah sesi tanya jawab pada presentasi kami. Sebelum menutup presentasi ini, di sini kami menarik kesimpulan bahwa buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 mengkaji 3 aspek, yaitu materi ajar, kualitas teks, dan penyajian. Materi ajar harus sesuai dengan kompetensi inti dan dasar serta akurat dan lengkap. Kualitas teks harus komunikatif dan sesuai dengan perkembangan siswa. Selain itu, penyajian juga harus menarik secara visual. Buku yang baik mampu memotivasi siswa dan menghargai perbedaan individu. Secara keseluruhan, buku teks harus dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang menarik dan efektif. Demikian hasil presentasi kami mengenai format menelaah buku teks bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.